Halo Sobat Ternak, saya Joyce Debiartana Pitu dengan NIM 2003060078 dari Peternakan C Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi unggas, yaitu pada unggas Anas platyrhynchos domesticus ataupun pada inti jantan, untuk memenuhi tugas praktikum pada mata kuliah produksi ternak unggas dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidiana Sari SPT MP. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai sistematika dari Anas platyrhynchos domesticus. Kingdom Animalia, Phylum Chordata, Subphylum Vertebrata, kelas Aves, Ordo Anseriformis, Subordo Anseri, Famili Anatidae, Subfamili Anatinae, Tribus Anatini, genus Anas dan spesies Anas platyrhynchos. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai anatomi eksternal yang terbagi menjadi 6. Yang pertama bagian caput, yang kedua bagian kolum, yang ketiga bagian terungkus, yang keempat ekstremitas anterior, yang kelima ekstremitas posterior, yang keenam bagian kaudal. Pada bagian caput terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama rostrum yang terdiri dari maksila dan mandibula, selanjutnya cavum oris, kemudian nares, selanjutnya organon visus, dan yang terakhir porus acousticus externus. Selanjutnya yaitu bagian kolum yang menghubungkan antara caput dengan terungkus, dan pada bagian terungkus terdiri dari dua, yaitu ekstremitas anterior dan ekstremitas posterior. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anatomi bulu. Yang pertama, anatomi bulu menurut susunan anatomisnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, plume. Yang kedua, plumule. Dan yang ketiga, filoplume. Pada plume terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, calamus. Yang kedua, rachis. Dan yang ketiga, ven. Selanjutnya anatomi menurut letaknya. Yang pertama ada tetrikes, yaitu bulu yang menutupi bagian terungkus. Yang kedua rectrices, yaitu bulu yang berada pangkal kaudal. Yang ketiga remiges, bulu yang berada pada ekstremitas anterior. Kemudian praterum, yaitu bulu pada bahunya. Dan anula, yaitu bulu yang berada pada ujung sayap. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian ekstremitas anterior. Yang pertama ada humerus, selanjutnya radius, terus ada ulna, selanjutnya ossa carpalia, dan terakhir ada digitis. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian ekstremitas posterior. Yang pertama ada femur, yang kedua patella, yang ketiga tibiotarsus, yaitu persatuan antara tibia dengan tarsalia. Selanjutnya fibula, selanjutnya tarso-metatarsus, yaitu persatuan antara tarsalia dengan metatarsalia, dan yang terakhir ada phalanx. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anatomi internal, yaitu topografi organ bagian dalam yang terlihat saat pertama kali dibedah. Yang pertama ada kor, selanjutnya ada hepar, kemudian ada vesica velea, selanjutnya ada ventriculus yang terdiri dari proventriculus dan gizzard, selanjutnya ada pulmo, selanjutnya ada intestinum tenum yang terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Kemudian yang terakhir ada ren. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistema digestivus ataupun sistem pencernaan. Bagian-bagian organ yang berfungsi pada sistem ini, yang pertama rostrum, yang kedua esophagus, kemudian crop, selanjutnya proventriculus, ventriculus, dan gizzard. Kemudian intestinum tenue yang terdiri dari 3, yang pertama duodenum,
kemudian jejunum, dan ileum. Selanjutnya cecum, kloaka, dan hepar. Sistem pencernaan dimulai dari rostrum ke crop. Mulai terdapat glandula salivarius atau kelenjar ludah yang berfungsi sebagai pelumas untuk memudahkan menelan makanan. Di esofagus makanan hanya lewat, kemudian masuk ke crop. Pada ventriculus adanya penambahan enzim pepsin dan HCl terkait dengan pencernaan protein. Pada gijat merupakan bagian dari ventriculus, yaitu bagian bawahnya. Terjadi pelumasan makanan karena terdapat otot yang keras sehingga pakan tersebut dapat lunak. Pada gijat terdapat grid mirip bebatuan kecil yang membantu menghaluskan makanan. Biasanya berasal dari mineral dan merupakan sumber mineral bagi ternak itu sendiri. Kemudian akan diserap dalam intestinum tenue. Dalam gijat setelah dibelah dua terdapat lapisan berwarna kuning yang kasar yang fungsinya untuk menghaluskan makanan. Kemudian masuk ke intestinum tenue yang pertama ke duodenum. Pada bagian ini disekresikan enzim peptida, pepsin, dan lipase yang berasal dari pankreas. Peptida mencerna protein dan lipase mencerna lemak bersama-sama dengan cairan empedu. Duodenum melekat pada pankreas. Kemudian pada jejunum dan ileum, makanan yang dicerna tersebut akan diserap oleh jonjot khusus yang ada di jejunum dan ileum. Kemudian masuk ke peredaran darah, lalu masuk ke hepar untuk dilakukan proses metabolisme. Makanan tidak pernah masuk ke pankreas karena pankreas merupakan penghasil enzim yang disalurkan ke dalam intestinum tenue, terutama pada duodenum. Sel darah merah mati dihancurkan, kemudian dihasilkan cairan empedu. Fungsi empedu untuk membantu proses pencernaan, pemecahan lemak, dan metabolisme. Proses pencernaan karbohidrat pertama kali terjadi di kafum oris dan crop. Proses pencernaan protein pertama kali dimulai dari ventriculus dan ke intestinum tenue. Proses pencernaan lemak pertama kali terjadi pada intestinum tenue karena di sini baru disekresikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian sistema sirkulatoria ataupun sistem peredaran darah. Bagian core-nya dibelah dua, kemudian di sini terdapat right atrium, terus di atasnya right ventricle, sebelah sini left atrium, dan di atasnya left ventricle. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistema respiratoria atau sistem pernapasan yang dimulai dari udara masuk melalui nares, kemudian masuk ke trakea, kemudian masuk ke bronkus. Bronkus merupakan cabang dari trakea atau batang tenggorokan yang terletak setelah trakea sebelum pulmo. Setelah itu masuk ke pulmo. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistema urogenitalia ataupun sistem reproduksi pada itik jantan. Terdapat ren yang berdekatan dengan epididymis, bagian ginjal, epididymis, dan ujung kloaka tidak terpisah. Kemudian testis merupakan tempat sperma diproduksi, kemudian dari testis disalurkan ke ureter melalui vas deferens. Vas deferens merupakan saluran penghubung antara testis dengan ureter. Ureter akan dikeluarkan melalui kloaka dan ureter yang akan masuk ke vagina anus platyrhynchus domesticus betina dan menyalurkan spermanya ke vagina. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistema nervosum ataupun susunan sarafnya yang terdiri dari 4. Yang pertama cerebrum, yang kedua cerebellum, yang ketiga medulla oblongata, dan yang terakhir medulla spinalis. Selanjutnya yaitu organ tambahan atau aksesori yang terdiri dari 3. Yang pertama pankreas.
sebagai kelenjar endokrin dan eksokrin. Kemudian kantung empedu yang berfungsi untuk mengaktifkan lipase pankreas, mempercepat kerja amilase pankreas, dan membantu penyerapan lemak. Kemudian organ ketiga yaitu hepar, berfungsi untuk sekresi empedu, detoksifikasi racun, dan produksi empedu. Sekianlah hasil penjelasan dari praktikum saya mengenai anatomi dari unggas, yaitu pada unggas anas platyrhynchos domesticus ataupun pada itik jantan. Jika ada kekurangan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.